kita mulai dulu ya. Kuliah dan grafis arsitektur 1 hari Selasa jam keempat 31 Maret 2020 ya. Ya, kita mulai dulu ya. Coba sekarang disolehkan, silahkan Iya Pak. Ini direkam ya. Jadi silahkan kamu laporkan progress reportnya dari tugas yang telah diberikan dalam perancangan desain struktur berpindah. Oke. Benar Pak. Tunggu sebelum saya buat TPT Pak, masih dalam bentuk JPEG. Ya, nggak apa-apa. Nah. Sambil silakan. Oke, silakan. Yang ini Pak. Ya. Ini apa? Untuk rumah minimalis tipe 21, kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang serbaguna menjadi 1. Ini teras belakang dan ada halaman taman di belakang, taman depan seperti ini, dan ini halaman depan. Untuk kamar tidurnya ini berukuran 2,55 meter. Untuk kamar mandinya ukuran 1,2 meter. Untuk dapur ini 1,55, taman 2 meter. Untuk teras belakang ukuran 0,8 meter. Untuk taman depan 2,95 meter. Ini untuk denahnya. Ini untuk tampilan dari keseluruhan seperti ini. Tingginya 4,52 meter dan tinggi bangunan, tinggi dindingnya 2,8. Ini tampak samping. Ini yang tampak depan. Ini Pak. Wih, tampak belakang. Wih, gak ada suara. Dan ini tampak samping kanan. Samping kanan. Ya, samping kanan. Seperti itu, Pak. Ini untuk yang minimal ukuran tipe 21. Untuk yang tipe 72 belum jadi sepenuhnya, tapi saya lihatkan sedikit saja. Ini untuk yang tipe 21. Nah, tipe 2. Oke. Baik. Jadi nanti dibikin PPT-nya ya. Presentasikan misalnya tiap tipenya ya. Jadi bagaimana juga penerapan konsep kamu itu ke dalam rancangan desainmu itu diterangkan dalam PPT. Nah, terus laporan capaian tugasnya itu memang diharapkan per minggu ada laporan ya. Ditunjukkan seperti apa, termasuk capaian konseptualnya yang diimplementasikan. Kamu apa konsepnya kemarin? Saya rumah minimalis. Rumah minimalis tipe 21. Konsep rumah minimalis tadi ya, untuk yang arsitekturnya yang ditujukan gimana?
Iya, konsep Rumah minimalis minimalis yang nanti iya, terangkan di rumah minimalis yang ditujukan untuk eksekutif muda. juga ya. Itu nanti konsepnya Ya, terangkan dalam PPT-mu ya. ya. Oke, Faris, silakan Faris. Faris, Kayak denger ya. Paris, Giliran kok. kayak denger ya. Ya, Pak. Langsung aja. ya, langsung. Tes. Suaranya jelas toh? Ya, Lagi. jelas. Seperti yang Dena ukuran 24. Ukuran tanahnya 7 kali 12 meter. Kamarnya 2, satu ruang tamu, satu ruang keluar. Sini yang dekat taman. Terus satu tempat carport parkir mobil, satu taman depan sama halaman belakang. Luas tanahnya tetap di ukuran 12 kali 7 meter. Saya kasih satu kamar tidur lagi, jadi nanti ada 2, jadi 3 kamar tidur. Terus 2 lagi satu kamar tidur, kamar mandi, ruang tamunya yang dekat tangga. Dapurnya saya masukkan di dalam. Besar. Terus lantai 2 kamar, kamar mandi. Ini minimal. Oke. Di desain kali ini saya menambahkan 2 lantai agar terdapat banyak ruang dan kalau yang tadi kan lantai 1 terlalu sempit hingga dapur cuma jaga-jaga semisal hujan, jadi nggak ada perabotan dapur yang rusak. Saya jadikan ke indoor. Dan sesuai dengan desain masa kini, banyak juga rumah yang ukuran kecil yang memiliki lantai bertingkat. Saya mengaplikasikan dari teori tersebut. Jadi bagian belakang rumah dikarenakan keadaan dapur yang berada di dalam ruangan agar ketika memasak tidak menjadi polusi. Jendela geser, pintu geser, karena daripada jendela ungkit yang gini, yang gini. Aneh. Kurang atap sama atap yang Oke. Ya. Oke, matikan share-nya. Yang 72 masih bentuk kayak gini. Pak. Ya, share-nya dimatikan.
Oke ya. Itu tadi ya, sama seperti Solehan tadi ya. Buat PPT yang lebih lengkap ya untuk rumah yang belum selesai, itu kan tipe 21, nanti yang tipe 72-nya dilengkapi ya. Nanti akan nampak perbedaannya. Ya. Jadi, nah, tapi konsepnya tetap sama. Konsepnya apa, Muris? Ya. Baik, selanjutnya siapa? Jadi Solehan sudah maju, Faris sudah maju, Royhan, siap Royhan? PPT-nya nggak selengkap kayak gitu, Pak. Ya tadi. Punya saya cuma gambar. Ya nggak apa-apa, Solehan tadi cuma gambar juga. Nanti dilengkapi pada. Iya, cuma gambar. Ya silakan. Sebentar, Pak. Kurang satu gambar, Pak. Ya, Kelupaan. ya. Oke, Sabto. Sabto. Gimana Sabto? Kamu gimana? Oke, suaramu diaktifkan Sabto biar gambarmu muncul. Ini Pak, ini baru desain Oke. untuk denahnya. Ini yang tipe 72 dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Ini ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan ruang makan, ruang keluarga, lalu ada taman di belakang dan di depan. Ini depan carport. Ya, macet. Ya. Reni jangan di-sharing dulu, di Sabto. Iya, Pak. Udah. Itu. Desainnya baru seperti ini, Pak. Oke, ya. Oke, mulai di animasikan ya. Potong. Ya, template. Seperti ini, Pak. Oke. Ini belum saya nggak bisa. Ya, materialnya belum diberi material, ya. Jadi belum nampak warna-warni. Ya. Baru dasar. Ya. Sama pintu jendelanya belum. Oke. Ini kalau jendelanya kan pertama agak di tengah gitu, Pak. Ya. Terus saya ubah agak ke samping, agar kalau kamar kan ada privasi, jadi kalau ada kegiatan di dalam tidak terlalu kelihatan. Ini tadi sampai Kelihatan. apa? Ngepes. Ini karpetnya. Waduh. Ya, Pak. Oke. Kalau yang tipe 21 masih sama sih, Pak. Ya. Oke. Kalau konsepnya masih sama, minimalis. Oke, cukup Sabto? Iya, Pak. Ya. Jadi Nah, nanti, itu dulu, Pak. disajikan dalam bentuk PPT ya, kalau sudah jadi ya. PPT-nya itu sama seperti Faris tadi apa? Kita Iya, sampai Pak. mana dijelasin gitu, Pak? Jadi dijelaskan
bagaimana penerapan konsep di dalam bangunanmu itu. Ya, kemudian nanti yang lain juga akan sampai pada video presentasi juga. Jadi waktu membuat SketchUp diharapkan layar-layarnya itu dibagi-bagi, layar atap sendiri, layar tembok sendiri, ya, supaya nanti kalau di section plan untuk membuat bagian-bagian animasinya itu akan bisa terpisah-pisah, ya. Dulu Pak Edi sudah berikan contoh di tugas angkatan sebelumnya, ya, cukup bagus untuk bisa menjadi standar kamu untuk seperti itu, ya. Raihan, bagaimana Raihan? Ya Pak, saya siap. Silakan Raihan. Ya sebentar. Isinya ini cuma gambar-gambar nggak apa-apa toh Pak? Bapak, silakan. Yang penting melaporkan perkembangan dari tugas yang diberikan. Saya kemarin menggunakan konsep rumah tropis yang ramah lingkungan itu Pak. Jadi intinya itu lebih banyak menggunakan energi alam daripada energi yang tidak bisa diperbarui seperti listrik atau yang lain-lain Pak. Ini tampak atasnya. Ini yang ukuran yang tipe 21, ini tampak atasnya, Pak. Dan digambarin orang ini denahnya ada. Tampilkan. Masa nggak muncul, Pak? Nggak muncul. Bisa tampilkan? Nggak muncul. Masa nggak muncul? Muncul nggak, Sabto? Nggak. Oke. Muncul lagi. Nah, ini Pak. Oke, udah. Muncul. Bentar, Pak. Nah, Oke. Itu ini apa? tampak atas, Pak. Tampak atas. Ya. Tampak depan. Ini jendela yang bagian depan ini menggunakan atap yang bahannya transparan itu biar cahaya masih bisa masuk untuk menerangi pagi hari. Oke. Biar enggak terlalu boros lampu, Pak. Listrik. Berarti ini Ini menghadap tampak samping. Oke, terus? Ini tampak belakang. Nggak kelihatan. Tampak samping lagi, tampak atas. Kayak gitu, Pak, modelnya, Pak. Kurang interior, beberapa ventilasi belum saya kasih, masih bingung yang cocok model gimana gitu, Pak. Sama gentengnya kok belum dikasih motif. Ya. Oke. Udah yang terakhir itu, Pak. Ya. Baik. Ya, jadi nanti diselesaikan untuk apa namanya rancangan kamu. Jadi selesaikan yang tipe 21 dulu misalnya, ya. Jadi supaya progresnya kelihatan, gitu ya. Yang 21 dulu selesaikan. Ya. Presentasinya tentu dikaitkan dengan konsep perancangan kamu. Ya. Makanya tadi ada penjelasan tentang penggunaan hemat energi, memanfaatkan energi alam untuk pencahayaan. Jadi kan, jadi kalau menggunakan lampu berarti kan harus ada biaya tambahan untuk energi penerangan listrik. Sementara kita bisa menghemat dengan memasukkan unsur cahaya alam supaya bisa masuk ke dalam ruangan. Contohnya itu, ya. Nanti itu diterangkan yang minggu depan dibikin tugas di classroom upload. Ya.
Oke, siapa lagi? Jadi Faris sudah, Solekan sudah, Raihan sudah, Sabto sudah, siapa lagi yang mau presentasi nih? Pak Nur Kamil? Sudah dong. Rudi. Sudah dong. Rudi Pras. Rudi Pras, mulai ya. Rudi Pras, belum tahu ini ya. Rud? Tidak menunjukkan diri. Iya. Ini mesti turun kamben kan. Gimana Rud? Aziza, silakan presentasikan. Aziza, malah mau presentasi si Reni muncul kabar Reni. Terus bilang. Aziza. Edin jadi raiso presentasi, marahin macet. Pokoknya Pak Edi anggap yang presentasi mengerjakan tugas gitu saja. Ya. Sama nanti ceknya di classroom. Jadi ada progress reportnya, berarti ada perkembangan, berarti ada credit point yang belum menampilkan ya, berarti dianggap tidak ada progress. Ya. Nur Aziza, gimana nih Nur Aziza? Nur? Koneksinya buruk. Koneksinya buruk. Ya. Jadi kalau sebenarnya bisa dibagi kelas pagi tadi cuma satu orang matori, yang ngajar matori itu ya tak layani. Ya, jadi karena tugas dosen kan ya mendampingi mahasiswa ya. Tadi pagi yang masuk cuman ya. Jadi kalau dibagi ya sehingga tidak terlalu banyak, misalnya itu kan lebih efektif juga. Kalau kita konsultasinya, penjelasannya, ya. Jadi bisa dibagi kelas pagi dan kelas malam. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti di classroom ya, coba Pak Edi buka classroomnya. Di classroomnya, nah ini sudah ada 3 tugas, kan? Ini sudah ada 3 tugas. Tugas 1 yang belum mengumpulkan. Nah ini belum mengumpulkan. Ini Reni Safi. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian tugas 2. Siapa nih tugas 2? Jadi Reni Rudi Pras, ya. Syafi'i, Nur Rahman belum mengumpulkan. Ya, nanti Pak Adi. Ya. Kemudian untuk tugas 3, nah tugas 3 nih Pak Adi. Jadi silakan nanti kalian buat PPT dari hasil perkembangan untuk minggu ini. Pak Edi kasih tenggat waktu untuk ini besok minggu ya. Minggu. Seberapapun laporkan. Ya, seberapapun ada perkembangan tidak harus 100% selesai ya. Tetap buat laporan dalam bentuk PPT apa yang sudah dikerjakan ya. Nah, ini petunjuknya. Laporkan perkembangan capaian pekerjaan tugas desain arsitektur rumah tinggal dalam bentuk PPT. Lampirkan gambar-gambar hasil perancanganmu dalam SketchUp. Ya, yang terpenting ini beri penjelasan konseptual. Ya, jadi ada konsep yang kamu pakai di situ. Contohnya tadi kalian gunakan atap transparan di dalam karpotnya. Nah, itu di samping melindungi dari karpotnya itu dari mungkin hujan, ya, tapi
ternyata dia masih bisa menghantarkan cahaya ke dalam ruangan, ya, tidak menutupi cahaya matahari, terutama di pagi hari. Nah, rumahnya mungkin menghadap ke timur ini, ya. Ataupun kalau tidak ke timur ya tetap ke selatan, ke utara, tapi tetap cahaya bisa masuk melalui atap transparan tadi, ya. Teknisnya juga demikian. Teknisnya misalnya kamu membuatnya itu menggunakan cat, materialnya mungkin kaca, ya, materialnya apa, ya, supaya transparan. Ini itu penjelasan teknisnya. Jadi ada penjelasan konseptual, ada penjelasan teknis. Ya. Nanti dikumpulkan. Kalau tugas 3 belum ada yang mengumpulkan kan, Faris tinggal melengkapi. Ya, terserah itu dilengkapi sedikit, tinggal nanti masukkan ke progresi code untuk minggu ini. Ya. Terus nanti setiap minggu begitu, setiap minggu tetap buat PPT untuk ada perkembangan laporkan, sampai akhirnya nanti kira-kira ya 2-3 minggu lagi ya, 3 minggu lagi rumahmu harus sudah jadi. Pak dikasih tenggat waktu dalam 3 minggu. 3 minggu kerjakan dalam 3 minggu, ya minggu ke depan ya, berarti 3 minggu ke depan itu berarti ultimate-nya ini kalau bulan April, Maret, April, ini tanggal 31, 1, 2, 3. Ya, tanggal 21. Ya, tanggal 21. Ini 6, 7, 8. Ya, tanggal 21. Tanggal 21 semuanya harus sudah jadi fix ya. Tanggal 7 laporan, tanggal 14 laporan lagi terakhir, tanggal 21 sudah jadi semua untuk UTS, ujian tengah semester. Ya. Baik. Ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Aziza? Gimana Aziza? Halo? Gimana tugasmu? Coba. Tugasmu gimana Aziza? Oke ya, jadi kuliah kita untuk online dibatasi hanya supaya kita juga tidak mau ngobrol-ngobrol, dibatasi cuma setengah jam saja kuliah online-nya. Jadi nanti yang dapat giliran bergantian untuk presentasi ya, yang belum menjadi prioritas untuk maju presentasi. Ya. Tadi hari ini Faris, Solehan, Roykan, Sabto sudah presentasi. Nanti yang lain giliran yang lainnya untuk minggu depan. Tapi kalau tugas-tugas yang di classroom harus sesuai dengan waktu tenggat yang telah ditentukan di classroom, ya. Gitu ya. Jadi perhatikan tugas-tugas di classroom. Oke. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan nanti yang bagi yang belum maju, tolong disiapkan. Entah bagaimana caranya, ya. Waktu minggu depan yang belum maju bisa kamu majukan. Mungkin Pak saya mau memanfaatkan Mbak kampus boleh nggak? Boleh. Di sini sama Pak Edi nggak apa-apa. Boleh. Atau saya tak gabung sama teman saya, cari sinyal dulu untuk maju. Ya. Itu pandai-pandai kamu lah, tapi harus jaga diri ya. Jadi physical distance, jaga kebersihan, banyak berdoa supaya kita kuat menghadapi cobaan ini ya, corona ini ya. Ya. Baik, saya kira cukup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.